The Psychosocial Program for a Stronger Poso, or ProPosoku, is a program implemented by the Habibie Center in partnership with Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil with great support from the Sasakawa Peace Foundation. The program has been running from 2022 until 2025. The ProPosoku program was designed to support efforts to disengage former terrorist convicts and their families from the influence of extremist groups and to facilitate their reintegration into society. Since the beginning of 2025, a total of 187 participants had taken part in the ProPosoku program. They consisted of 127 former terrorist convicts and their spouses, as well as 60 representatives from local government, religious leaders, community leaders, women, and youth. These groups were involved as key actors in supporting the process of social reintegration. Program interventions are implemented at both the individual and community levels. At the individual level, interventions focus on supporting participants in disengaging from the previous groups and reintegration into society. At the community level, interventions aim to increase community acceptance of former terrorist convicts and their families. The program aims to foster transformation for both former terrorist convicts and the community across 6 dimensions, which includes identity transformation, value transformation, appreciation, leader-follower relations, interpersonal relation, and relationship with outgroups. Transformation across these 6 dimensions is essential to support the social reintegration of former terrorist convicts and their families. This transformation is also crucial for strengthening their economic capacity, as most participants are engaged in agriculture or small-scale businesses such as producing or selling traditional foods, operating small kiosks, running laundry services, and producing palm sugar. One example is Acho GM. The GM attached to his name stands for Gula Merah, or palm sugar, and it has become the identity of his business. Acho GM is an alumnus of the second cohort of the ProPosoku program in 2023-2024. His palm sugar business has grown and now supplies several coffee shops in Poso. Karena di sini banyak pohon aren yang tidak diolah, makanya saya mencoba untuk mengolah aren ini. Ada sekitar hampir 10 pohon yang saya olah selama di LPMS, di program ProPosoku. Bagaimana kita membangun usaha-usaha yang kita miliki, seperti contohnya kita mau memasarkan dengan produk-produk yang kita buat. Alhamdulillah setelah mengikuti program ProPosoku, rencananya ingin produk kita lebih berkualitas gitu. Dan juga kita ingin produk kita bisa dipasarkan keluar dari Kabupaten Poso. Rencananya usahanya ingin berkembang lebih luas lagi. Kita bisa mengolah menjadi membuat yang produk baru seperti gula cair sama gula semut dengan kemasan yang lebih baik lagi. Saya sendiri kenalnya gula merah ini dari beberapa kegiatan LPMS. Beberapa kali mengadakan kegiatan di sini dengan membawa beraneka ragam hasil-hasil UMKM dari mungkin binaan dari LPMS sendiri. Termasuk di dalamnya gula merah. Saya langsung pesan, terus diantarkan. Saya pakai, bagus gitu. Jadi saya rutin. Pas saya coba pakai, itu gula merahnya itu lebih kental. Begitu dimasak itu lebih kental daripada yang biasa saya beli di luaran sana. Terus kurang kotorannya gitu loh. Jadi kalau saya masak, itu ampasnya
sedikit gitu, ada tapi sedikit. Terus juga gula merah ini beratnya itu agak lebih dari yang biasa saya beli. Saya coba bandingkan di situ gitu. Jadi dia lebih padat, gula merahnya lebih padat dibandingkan dengan beberapa yang saya pernah pakai. Kalau menurut saya supaya bagus lagi itu dari segi kemasan. Karena kan ini masih simple, sederhana sekali, masih dibungkus dengan plastik. Nanti bisa dibungkus lagi lebih berkreasi, lebih apa supaya bisa menarik minat pembeli lain, daya tarik lain. Kalau itu gula merahnya dibentuk dalam kemasan yang bagus, mungkin lebih baik lagi. Oh iya, itu mungkin di kemasannya itu ditaruh label produksi siapa. Nah, terus juga ada sistem pengantaran. Another Proposoku alumnus is Ibu Santi. Since 2024, she has been running a small-scale snack business under the label Wong Solo. Her products include garlic sticks, balado-flavored wonton chips, peanuts, arem-arem, and rengginang. These snacks are produced in limited quantities and sold to friends and acquaintances. Ibu Santi joined the third cohort of Proposoku in 2024 until 2025. Through the program, she gained knowledge on business development management and product marketing. Proposoku also connected her with relevant government offices to obtain a business license, home industry food certification, halal certification, and support in the form of a packaging press machine. After receiving halal certification, the marketing of her products expanded beyond Tuposo to surrounding areas such as Ampana, Bahodopi, Palu, and Kendari. Jadi sebelum ikut kegiatan Proposoku saya sudah ada usaha ya. Walaupun secara jumlah itu belum terlalu banyak, cuman sudah ada. Saya sudah ada usaha kacang bawang, stik bawang, pangsit balado, kemudian rengginang terasi. Nah itu sebelum ikut kegiatan Proposoku belum ada perizinan usaha, maksudnya kayak PRT ya, surat izin usaha itu belum keluar ya, karena kita kan belum berinteraksi dengan dinas juga ya. Koneksinya belum terlalu banyak. Nah, alhamdulillah dapat ilmu juga dari kegiatan Proposoku itu bahwa kita tuh harus mengembangkan usaha itu harus ada izin usaha ya. Kemudian alhamdulillah kita urus izin usaha itu dari SIB, surat izin berusaha, kemudian PRT juga sudah ada, sampai yang terakhir itu ada label halal. Jadi alhamdulillah sudah ada pengakuan dari instansi ya bahwa produk kita itu layak dijual di masyarakat. Jadi dimudahkan juga dalam perizinan usaha. Kemudian dalam hal kualitas dan kuantitas insya Allah juga ada perubahan. Kita lebih tahu juga masalah bagaimana strategi pasar, kemudian cara pemasarannya bagaimana, kemudian menjaga mutu dari kualitas barang itu seperti apa, insya Allah. Sekarang ini buka usaha warung bakso dan mie ayam Solo. Ini baru berjalan 1 bulan ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lancar lagi ya pemasarannya. In addition to supporting the individual initiatives, the Proposoku program has facilitated the establishment of 2 collective economic groups that have shown significant development, a woman-managed credit union and the Taman JK Trigona Honey Bee Keeping Group. The credit union was established in March 2023 in response to the difficulties faced by former terrorist convicts and their families in accessing capital to develop micro-enterprises. Most of the initial capital came from the first cohort participants who set aside part of their transportation allowances from the Proposoku program. The fund has since grown and now amounts to approximately 15 million rupiah. Strengthening a management capacity remains essential to enable a group to expand its membership and improve services. The credit union has now developed into a multi-purpose cooperative named Sahabat Proposoku Maroso Cooperative. Awal mulanya terbentuknya Sinjam ini itu dari inisiatif para ibu-ibu, tujuannya untuk simpan pinjam Proposoku itu untuk didirikan. Kalian untuk berdirinya dari awal itu kami itu mengumpulkan dana
mengumpulkan dana sebesar 50.000 setiap kali pertemuan. Dan kami sangat-sangat berterima kasih dengan adanya Proposoku. Ini kita bisa saling mengenal, saling silaturahmi. Dengan adanya juga simpan pinjam kita dirikan awal dari simpan pinjam itu, kita bisa juga membantu teman-teman yang lain. Dari awal pembentukan itu kita hanya memiliki modal awal 9 jutaan. Modal awalnya yaitu didapatkan dari anggota Sinjam itu sendiri, dan juga ada support dari LPMS, ada juga dari THC, dan alhamdulillah kita berharap di sekret Sinjam ini atau sentral Sinjam kita bisa menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk teman-teman yang memiliki usaha atau juga teman-teman yang tidak memiliki usaha. Jadi boleh ke Sinjam aja untuk belanja agar maksudnya saling membantu lah. Since February 2026, the cooperative has operated from an office located in Kayamanya, Poso City. Another productive economic initiative that is developing is the Trigona Honey Beekeeping Group. This group was formed in 2024 in Taman Jeka, an area that was once a center of extremist activity in Poso. The Trigona Honey Beekeeping Group had received funding support from Danus program by Wallet. Saya dari kecil sudah kenal namanya madu Trigona. Saya dari kecil sudah kenal, bahkan ketika kita kecil itu sudah jadi makanan kita di hutan. Cuma kita belum pernah terpikir bahwasanya madu Trigona ini bisa memberikan pemasukan tambahan buat kita, atau bisa ternak, dikembang biak. Jadi kita belum dapat ilmunya. Alhamdulillah, ketika saya berkenalan dengan Ibu Indri atau kelompok dari Proposoku, kita diajari tentang bagaimana cara mengembang biakan madu Trigona dan manfaat madu Trigona ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa kotak madu yang saya miliki, dan sudah beberapa kali panen juga yang kami serahkan kepada teman-teman pengurus di gerai Proposoku. Sebenarnya memang madu Trigona ini, saya dulu waktu zaman-zaman bujangan saya pernah ke Enrekan. Di Enrekan itu saya ketemu dengan seorang yang juga memelihara madu Trigona. Terus semenjak saya juga dulu masih gerombolan bersama teman-teman, pernah teman saya itu terluka akibat kena tembak. Jadi kita itu mencari madu, dan terkadang madu Trigona itu saya pernah dapat di sebuah pohon. Itu yang diambil, tempel-tempel, dioles-oles di luka teman. Jadi memang manfaat madu Trigona ini sangat luar biasa. Di awal 2024 kami mengadakan dari LPMS atau Proposoku mengadakan kegiatan, dan lanjutannya dilanjutkan dengan budidaya Trigona. Pada saat itu saya sudah tinggal di Taman Jeka, kemudian ada seruan, ada ajakan untuk bergabung di komunitas Trigona, khususnya di Taman Jeka ini. Dengan senang hati saya ikut bergabung di kelompok Trigona tersebut. Karena kenapa? Pada saat itu suami masih dalam proses pembinaan, sehingga saya memilih bergabung karena memelihara Trigona tersebut tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebih, sehingga saya memilih budidaya Trigona tersebut. The Trigona Honey Beekeeping Group brings together honey farmers who previously managed their businesses individually. In the long term, it is hoped that the formation of this group is able to transform the image of Taman Jeka from a former tourism hotspot into a hub for Trigona honey production in Poso.
The Trigona Honey Beekeeping Group has strong potential for future growth, supported by vast forest resources and diverse local agriculture, including clove, durian, coffee, cocoa, and other crops. At the same time, mentoring by the LPMS team has identified that 11 members have independently taken the initiatives to add beehive boxes to increase honey production in response to growing market demand. The establishment of the Trigona Honey Beekeeping Group is important for at least 3 reasons. First, it helps preserve environmental biodiversity that supports the ability of Trigona bees to produce high-quality honey. Second, high-quality honey has strong market value and can increase community income. Third, the group supports social reintegration efforts between former terrorist convicts and the wider community. The Proposoku program also facilitates knowledge exchange and visits between groups of different identities, namely Poleganyara and Taman JK, as part of efforts to strengthen social reconciliation. Poleganyara is known as the area where majority of former Christian terrorist convicts reside, while Taman JK is the hamlet where majority of former Muslim terrorist convicts live. Proposoku facilitated initial meetings between these two groups during the second cohort of the program in 2023-2024. Ongoing communication and interaction over the course of the one-year program fostered positive relationships that continue to develop today. To further strengthen intergroup interaction, the group designed 2 reciprocal visits aimed at promoting reconciliation through economic exchange. On February 3, 2026, the Poleganyara group visited Taman JK to learn Trigona beekeeping techniques. The Taman JK Trigona Beekeeping Group provided hands-on training to the Poleganyara participants. Saya melihat bahwa kegiatan ini sangat baik, tersistem dengan baik. Tentu kegiatan ini telah membawa manfaat yang luar biasa bagi saudara-saudara kami yang ada di Taman JK, dan semoga ini juga membawa dampak positif bagi kami yang ada di Desa Poleganyara ini. Kalau tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh tim Proposoku ini, tentu kami tidak akan melihat bagaimana kebaikan saudara-saudara kami yang ada di Taman JK, dan juga mereka tidak dapat menyelami seberapa besar kami mengasihi mereka dari tempat ini. Jujur, waktu kemarin Pak ke Taman JK, saya takut. Secara pribadi saya takut. Tetapi ketika tiba di Taman JK, saya melihat tatapan mata dan senyuman mereka, dan itu tidak bisa didustai. Ya, itu tidak bisa didustai. Saya dapat menyelami bahwa mereka punya ketulusan menyambut kami di sana. Maka ketakutan itu segera sirna dari pemikiran saya. Saya begitu enjoy menikmati suasana kekeluargaan yang tercipta kemarin di Taman JK, dan harapan saya Pak, bahwa ini akan berkelanjutan. Tali silaturahmi yang terjalin antara kami yang ada di Desa Poleganyara dan saudara-saudara yang ada di Taman JK dapat terus terjalin dengan baik. Proposoku tentu akan terus memfasilitasi kami antara saudara-saudara kami yang ada di Taman JK dan kami yang ada di sini di Poleganyara. Saya hanya berharap untuk Proposoku supaya bisa mengarahkan kami lebih jauh lagi yang ada di Desa Poleganyara ini, supaya paling tidak kami bisa sama seperti saudara-saudara kami yang ada di Dusun Taman JK. Dan tentu kolaborasi ini akan terus tercipta, di mana saudara-saudara kami yang dari Taman JK yang sudah lebih dulu
memulai usaha ini bisa juga mementori kami. Ya, selain daripada Bapak Ibu dari tim Proposoku, saudara-saudara kami juga terus ada jalinan, tetap terpelihara ini komunikasi. Jangan setelah kegiatan ini selesai hubungan putus, tidak ada lagi komunikasi. Jadi bagaimana hal yang baik yang sudah saya lihat selama beberapa kali pertemuan ini, itu akan terus berkelanjutan sehingga tali persaudaraan ini akan tetap terjaga. Jalinan persahabatan yang selama ini sudah dijalani bersama dengan teman-teman yang di Taman JK itu menjadi sesuatu yang pengalaman hal yang sangat penting bagi kami. Kami boleh membina hubungan silaturahmi dan saat ini hubungan itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan bagus. Harapan kami hubungan itu jangan hanya sampai di sini. Harapan kita jika ada program-program, kami berharap seluruh elemen lembaga yang sudah berjalan, yang sudah mendukung kami, kita bisa boleh menciptakan apa yang harus kita buat ke depannya bersama-sama. Ya, yang pertama itu salah satunya masalah perkebunan. Nah, kebetulan waktu kami naik perkunjungan ke Taman JK, saya melihat potensi-potensi yang ada di Taman JK itu sama seperti kami di tempat ini, yaitu lahannya yang begitu subur. Nah, jadi pengalaman yang kemarin yang kami dapat yang baru, ada yang tidak bisa kami dapat di sini, kami bisa pelajari di Taman JK, contohnya madu trigona. Dan pelajaran kami yang di Taman JK banyak ilmu-ilmu yang baru yang diberikan. Kiranya apa yang kami dapat di Taman JK kemarin seperti budidaya madu trigona itu akan kami coba kembangkan di desa kami. Dan yang lain lagi seperti di perkebunan, kami sudah bisa ada sedikit kerjasama. Ya mungkin kalau di daerahnya kami masalah bibit itu agak sulit kalau kita tidak punya jaringan-jaringan. Kebetulan kemarin kita kenalan, kita bertemu dengan Bapak Kepala Dusun dan beliau punya jaringan. Jadi kami sudah menjalin kerjasama dan terbukti pas saat kunjungan balasan sudah terjalin transaksi kepercayaan diri yang baik. Kemarin kami ada dapat 3 tipe bibit durian. Yang pertama duri hitam yang kebetulan memang belum ada di sini. Yang kedua musangking. Kesuburan tanah kami dia sangat cocok dengan ketiga jenis karena kemarin kami bertanya-tanya sudah mulai ada yang menanam tapi saat ini belum berbuah. A return visit by the Taman JK Group to Poleganyara took place on February 7, 2026, during which the Taman JK team delivered advanced training to the Poleganyara Group. Jadi manfaat yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari kunjungan ini, di situ kalau saya menilai ada terjadi ibaratnya keharmonisan kunjungan-kunjungan begini. Jadi dengan kunjungan ini bisa disimpulkan bahwa keamanan di Kabupaten Poso ini sudah boleh dibilang aman, damai, dan harmonis di antara kedua belah pihak yang dulu ada cerita-cerita kurang bagus atau kejadian-kejadian kurang bagus yang mana dulunya bertikai, sekarang alhamdulillah sudah mulai saling merangkul. Untuk kedepannya, menurut saya untuk lebih membangun keharmonisan ini, perlunya kita ada hubungan kerjasama dari bidang ekonomi, pertanian, atau unsur-unsur lain yang tidak memutus hubungan ini. Contoh, kemarin sudah ada kunjungan teman-teman dari Poleganyara, studi banding lah boleh dikatakan
Mereka kunjungan ke daerah kami dalam rangka mengambil ilmu tentang bagaimana berternak madu trigona. Kalau bisa ke depannya itu harus dikembangkan dalam bidang itu dan bidang-bidang lain, contoh pertanian seperti durian, karena saya sempat tadi bicara-bicara sama teman di sini, mereka itu juga fokus ke pertanian, contohnya kakao dan durian. Jadi untuk kedepannya, untuk lebih menguatkan tali persaudaraan ini antara kami yang dari teman-teman dari Dusun Taman Jeka dengan teman-teman di Desa Poleganjara, kalau bisa lebih dikuatkan dalam bidang itu, ekonomi, supaya ibaratnya komunikasi tidak terputus. These knowledge exchange efforts through economic activities are intended to expand communication and interverbal dialogue and long-term social reconciliation.